Alhamdulillahilladzi zayyana ash-shuhura bi Sya'ban wa ja'alahu miftahan lis-siyami wal Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azimu fil qadri wasyan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil huda wal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin salatan tuhayyi'u nufusana liqa'a Ramadan wa tutahhiru biha qulubana minal ahzani wal adghan. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان فهي النجاة والأمان في كل زمان. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kini kita telah memasuki bulan Sya'ban, sebuah masa agung yang sayangnya kerap luput dari perhatian. Tidak sedikit yang melewatinya tanpa kesadaran rohani, bahkan melalaikannya begitu saja. Padahal Sya'ban menyimpan rahasia keutamaan yang mendalam, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Yang pertama, bulan Sya'ban memiliki kemuliaan tersendiri sebagai waktu pelaporan amal tahunan seorang hamba. Meskipun tidak termasuk dalam jajaran 4 bulan yang haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kedudukan khusus bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terungkap dari dialog beliau bersama sahabat Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu yang berisi, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Qal huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka beliau menjawab, itulah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Tuhan semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka momentum ini mengingatkan kita akan hakikat perjalanan hidup. Setiap langkah kaki dan ucapan lisan akan naik dilaporkan kepada Sang Khalik, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Kesadaran akan evaluasi tahunan inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan betapa intensnya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa ini. Maka beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berbuka atau puasa terus-menerus, dan beliau berbuka tidak atau tidak berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah daripada yang terjadi di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah Sya'ban mengajarkan pada kita untuk waspada terhadap sikap abai, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi bahwasannya bulan ini sering diabaikan oleh manusia karena posisinya yang terjepit di antara 2 bulan yang besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Banyak orang terlampau sibuk mengenang kemuliaan bulan Rajab atau sekadar euforia menanti Ramadan sehingga tanpa sadar Sya'ban terlewat tanpa persiapan rohani yang memadai. Menurut Imam Ibn Rajab, justru saat banyak orang lengah, seorang mukmin ditantang untuk lebih konsisten menjaga zikir dan menata hati. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Yang ketiga, kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di pertengahan bulan ini kita diajak untuk sejenak menepi dari kebisingan dunia demi menoleh ke dalam kedalaman hati. Inilah malam amnesti besar-besaran di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya. Sangat utama jika kita mengisinya dengan doa, gemuruh istighfar dan lantunan Al-Qur'an agar beban dosa kita diringankan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan seluruh makhluknya kepada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik atau orang yang sedang bermusuhan. Pesan ini sekaligus menjadi peringatan agar kita memperbaiki hubungan baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama manusia. Yang keempat, bulan Sya'ban adalah fase pelatihan utama menuju Ramadan. Segala bentuk ketaatan yang menjadi menu utama di bulan Ramadan seperti puasa dan interaksi insan dengan Al-Quran sepatutnya mulai dilatih sejak dini. Dengan demikian, saat hilal Ramadan tampak, jiwa dan raga kita telah terbiasa dengan irama ibadah yang tinggi. Para ulama terdahulu memberikan teladan nyata dalam menyongsong bulan ini. Salamah bin Kuhail pernah berujar, dahulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Begitu pula dengan Amr bin Qais al-Mula'i yang memilih menutup tokonya demi fokus untuk tadarus Al-Quran sebagai bentuk persiapan batin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah selayaknya kita menyadari karunia ini dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bulan Sya'ban hadir sebagai anugerah untuk memperbaiki kekurangan, memperbanyak taubat dan memohon ampun atas kelalaian yang ada di masa lalu. Jika bulan Rajab telah berlalu, maka kini Sya'ban hadir sebagai jembatan emas bagi kita untuk segera berbenah, membersihkan diri dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya itu terlambat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.